tadi saya di info ada yang hadir di Zoom juga ya, hari ini juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pagi ini bersama kami, perwakilan dari Komite ASEAN Civil Society Conference ASEAN People Forum 2023. Untuk di sini selain memperkenalkan apa itu konferensi ACCIPF, tapi juga mengemukakan suara solidaritas mengenai bagaimana situasi kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan pembela hak asasi manusia juga mengalami penurunan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Dan maka dari itu sangat penting untuk menunjukkan seruan solidaritas di tingkat regional, dan salah satunya juga menggunakan momentum ACCIPF 2023 ini. Mungkin sekedar sebelum kita mulai lebih jauh, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hanung, mewakili komite program dari ACCIPF. Dan ACCIPF ini sebenarnya apa sih? ACCIPF atau ASEAN Civil Society Conference, ASEAN People Forum, merupakan sebuah konferensi tahunan masyarakat sipil di kawasan ASEAN yang bertujuan untuk membangun solidaritas dan membentuk aksi bersama dengan mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat ASEAN dan di tingkat nasional. Jadi konferensi ini bukan konferensi pertama yang diadakan di Indonesia dan Indonesia aktualnya, tapi sudah mungkin nanti bisa Bang Alwi tambahkan, sudah lebih dari 10 kali diadakan. Ini merupakan sebuah konferensi besar di tingkat Asia Tenggara, di mana masyarakat sipil berkumpul bersama dan membahas isu-isu terkini dan konteks terkini. Dan kenapa hari ini kita mengadakannya di Indonesia? Karena kebetulan Indonesia juga merupakan chair di tahun 2003 untuk ASEAN. Sehingga biasa keketuaan ASEAN Civil Society Conference juga mengikuti keketuaan ASEAN, dan juga dengan demikian momentum ini juga sebenarnya untuk menyerukan seruan kepada pemerintah Indonesia bahwa civil society di Indonesia siap dan ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan ASEAN Civil Society Conference, dan juga mengharapkan kontribusi serta niat baik dari pemerintah Indonesia untuk juga menyambut niat baik kami. Namun dengan demikian, tadi setelah pada saat saya bicara soal solidaritas, mengapa sebenarnya ini menjadi sangat penting? Karena menurut bacaan dari kami dan juga kawan-kawan di regional, bahwa terjadi pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil yang sangat tajam di kawasan Asia Tenggara, sehingga ini menjadi semakin sulit bagi kawan-kawan civil society, baik di Indonesia maupun juga di negara-negara lain, untuk melakukan kegiatannya secara legal, dan untuk berekspresi, untuk melakukan protes, dan untuk bahkan untuk berasosiasi. Dan sehingga kalau boleh mengutip salah satu temuan dari organisasi masyarakat sipil, bahwa ruang sipil di ASEAN itu, di negara-negara di ASEAN itu cenderung terhalang, terrepresi, dan tertutup. Salah satu tren yang paling bisa terlihat adalah bagaimana kriminalisasi terhadap pembela HAM yang menyerukan suara yang bertentangan dengan pemerintah itu menjadi dikriminalisasi. Nanti pembicara hari ini juga akan bicara mengenai kasus-kasus yang terjadi seperti di Kamboja, di India, di Thailand, bukan di India tapi di Indonesia, dan juga salah satu kasus yang baru-baru ini terkait kasus Fathia dan Haris, itu juga merupakan sekelumit dari tren penurunan pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil yang bisa kita amati pada hari ini. Saya tidak ingin mengambil waktu lebih banyak lagi sebelum memberikan mic ke kawan-kawan. Mungkin saya perkenalkan bahwa di sini hadir pembicara kita hari ini yang merupakan perwakilan masyarakat sipil Indonesia untuk National Organizing Committee di ACCIPF 2023. Jadi mereka ini nanti akan menjadi wajahnya untuk masyarakat sipil Indonesia dalam ACCIPF 2023. Yang pertama ada Kak Fathia Maulidianti, dari Koordinator Kontra, lalu Ibu Rena Herdiani, Wakil Ketua Kalyana Mitra, kemudian ada
Pak Daniel Awigra sebagai Direktur Eksekutif HRWG, dan Pak Rugiono sebagai Ketua Badan Pengurus Arus Pelangi. Mungkin untuk membuka diskusi hari ini, saya ingin menyerahkan mic kepada Pak Tia dan Ibu Rena mengenai tren tantangan kebebasan sipil dan kriminalisasi pembela HAM, dan juga apa yang sudah dilakukan ASEAN sejauh ini, dan bagaimana pentingnya kita membangun solidaritas tidak hanya di dalam negara Indonesia, tapi juga membangun solidaritas di kawasan. Fatia, boleh. Selamat pagi menuju siang, teman-teman semua. Saya mewakili kontrak sebagai salah satu bagian dari National Organizing Committee. Mungkin ingin menyampaikan beberapa poin terkait soal penyelenggaraan dari ASEAN-TFF ini, dan juga ini berangkat secara bersamaan ya dengan adanya ASEAN Summit ataupun KTT ASEAN yang akan terjadi di bulan Mei dan juga bulan September tahun ini, dan di mana Indonesia menjadi ketua dari ASEAN tahun ini. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini adalah sebetulnya bagaimana peran dari Indonesia yang cukup penting, karena Indonesia sebagai salah satu founding father dari ASEAN itu memiliki sebuah kekuatan yang cukup besar terkait bagaimana sebetulnya ASEAN ini dapat bergerak dan juga memotori isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ataupun bagaimana cara pemecahan konflik terkait beberapa isu yang ada di ASEAN seperti di Myanmar atau bahkan di Papua. Tetapi yang kami lihat saat ini, dan mungkin teman-teman bisa juga menilai ya, bahwa ASEAN tidak serta-merta sebetulnya memprioritaskan isu-isu hak asasi manusia, setidaknya sejak 10 tahun terakhir. Jadi walaupun memang sudah ada beberapa pernyataan ataupun bentuk-bentuk pernyataan sikap dan juga terbentuknya misalkan ASEAN Intergovernmental Human Rights Commission atau AICHR, dan juga ada beberapa regulasi yang mengatur soal hak asasi manusia, ternyata hal tersebut hanyalah merupakan dokumen formalitas belaka. Tetapi tidak ada satu sistem ataupun satu upaya dan juga mekanisme akuntabilitas dari negara-negara anggota ASEAN terkait bagaimana sebetulnya ketika mereka terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia atau konflik. Tidak seperti beberapa regional lain seperti di Uni Eropa ataupun Amerika yang punya Inter-American Court dan juga lain sebagainya. Jadi sebetulnya sudah berpuluh-puluh tahun ya kita terus menanyakan terhadap keberadaan ASEAN ini, apakah mereka ingin meregulasi ulang atau merevitalisasi upaya-upaya ataupun aturan-aturan terkait akuntabilitas negara terhadap isu hak asasi manusia. Dan ini tidak pernah terjadi sampai dengan tahun ini ketika Indonesia akhirnya menjabat menjadi ketua umum ASEAN. Nah, selain itu juga berangkat dari Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara, ternyata juga itu tidak membuktikan adanya satu bentuk terobosan atau bahkan memblokade negara-negara yang terlibat dalam bentuk-bentuk kekerasan seperti di Myanmar, gitu ya. Yang kita tahu bahwa di tahun 2021 itu bahkan jenderal yang mengusung adanya kudeta di Myanmar itu malah diundang ke KTT ASEAN. Jadi sangat dipertanyakan sebetulnya bagaimana posisi Indonesia ataupun posisi ASEAN sendiri dalam kiat-kiatnya untuk segera merevitalisasi aturan-aturan terkait hak asasi manusia yang ada di kawasan ini. Karena ini sudah menjadi beberapa kali menjadi perhatian di forum internasional bahkan Mindanao. Itu semua sudah pernah disampaikan baik di level Human Rights Council atau Dewan HAM PBB ataupun di Majelis PBB dan bahkan di rapat dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan Indonesia ini kan lebih beratnya lagi adalah mereka merupakan bagian dari Dewan HAM
Tapi kenapa situasi di ASEAN juga tidak membaik dan seakan-akan ASEAN Summit ini hanyalah sebagai perayaan belaka gitu. Tapi merayakan apa kita nggak tahu. Apakah hanya merayakan soal epicentrum of growth yang dimana investasi banyak masuk, tapi tidak mengedepankan bagaimana kemajuan hak asasi manusia di sampingnya, atau memang pertumbuhan manusia dan juga kesejahteraan manusia dan bagaimana kebebasan sipil jadi harus terjadi gitu ya dan maju menjadi negara yang lebih demokratis. Apakah itu diperhatikan atau tidak? Jadi growth yang dimaksud growth di sebelah mana? Itu yang mungkin perlu jadi catatan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena sepertinya dan selayaknya sepatutnya di setiap chairmanship negara-negara ASEAN sudah dapat dipastikan bahwa National Organizing Committee itu diundang untuk melakukan dialog awal sampai dengan interface dialog di ASEAN Summit. Kita sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Kementerian Luar Negeri tapi tidak pernah ada respon. Nah, jadi sebetulnya ini sudah dapat disimpulkan bahwa ruang partisipasi publik ataupun meaningful participation itu di dalam penyelenggaraan ASEAN ini tidak disebut. Karena sebetulnya ASEAN ini selalu beriringan bersamaan dengan adanya ASEAN Summit. Jadi kalau misalkan memang pemerintah Indonesia mengatakan di beberapa forum internasional juga mengatakan bahwa partnership dengan CSO adalah merupakan hal yang cukup penting, maka kenapa ruang-ruang kami untuk berdialog gitu. Nah jadi mungkin dari siaran pers ini jika didengar oleh teman-teman di Kemlu itu juga bisa menjadi catatan dan evaluasi kenapa selama ini ruangnya tidak pernah dibuka untuk kita dari penyelenggara ASEAN People's Forum ini tidak pernah mendapatkan ruang untuk melakukan dialog ataupun membicarakan isu-isu yang sebenarnya sangat penting untuk bisa diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai chairmanship hari ini untuk membuktikan bahwa memang Indonesia layak dan betul-betul merupakan negara demokratis di ASEAN. Mungkin itu saja. Terima kasih Fatia yang sudah memberikan gambaran sebenarnya bagaimana ASEAN sejauh ini sudah atau kurang menanggapi tren-tren isu yang sudah pelanggaran terjadi baik itu di Myanmar, di Kamboja, dan bagaimana upaya dari masyarakat sipil Indonesia untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia sampai saat ini masih belum berhasil terkait ASEAN Forum ini. Namun demikian juga konferensi ini juga menjadi sangat penting karena seperti yang tadi saya bilang di awal mengenai keburukan situasi HAM di ASEAN terutama di area kriminalisasi dan pembatasan kebebasan sipil yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara di ASEAN seperti yang sudah tertera di siaran pers ini. Mungkin saya ingin memberi tempat ke Bu Rena Hirdiani untuk lebih mengelaborasi lagi. Kira-kira tren pelanggaran HAM apa saja yang sudah kita lihat di kawasan dan bagaimana ini menjadi sangat penting, ini sudah tidak bisa lagi kita biarkan sehingga harus ada itikat baik dari Indonesia sebagai negara demokrasi yang terbesar di ASEAN untuk juga bekerja sama dengan civil society-nya untuk meminta ASEAN yang lebih akuntabel. Ya, terima kasih Mas Nano. Jadi sebenarnya kasus Fathia dan Haris ini menjadi alarm bagi kita semua di kawasan ASEAN khususnya di Indonesia bahwa saat ini yaitu tadi terjadi penyempitan kebebasan sipil, kemudian juga mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia, mengancam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Gitu. Karena apa? Karena tidak hanya terjadi di Indonesia kasus Fathia Nadia ini, Fathia dan Haris Azhar ini, tapi juga terjadi di berbagai negara di anggota ASEAN, gitu ya. Kalau kita catat itu ada kasus di Kamboja, penangkapan aktivis buruh, ya, yang namanya Kim Sitar itu, dia melakukan protes, kemudian diberhentikan secara tidak adil oleh perusahaannya dan dijerat pasal penghasutan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID, gitu. Kemudian ada kasus Maria Ressa, seorang jurnalis perempuan di Filipina, karena dia
memantau soal mendokumentasikan ya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh mantan Presiden Duterte dan juga adanya pembunuhan sekitar 6.000 orang melawan narkoba ya waktu itu ya. Itu akhirnya si Maria ini juga ditahan, kemudian bahkan dikriminalisasi dan walaupun akhirnya bebas gitu ya untuk pasal penggelapan pajak karena ia dituduh menerima dana asing, kemudian dana asing itu harusnya dibayarkan pajak, tapi ternyata tidak terbukti dan dia bebas untuk pasal itu. Tapi untuk pasal yang lain pencemaran nama baik itu masih berlangsung. Kemudian kasus juga di Thailand, ya kasus 2 orang aktivis muda di Thailand ditahan karena aksi mogok makan. Dia menolak sistem monarki yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi pembela HAM. Kemudian terjadi juga, kemudian si yang di Thailand ini kan dia mengkritisi hukum apa lese majesté itu ya, yang itu pokoknya setiap orang yang mengkritik keluarga kerajaan Thailand diancam hukuman bahkan sampai 15 tahun. Dan akhirnya ya ditahan sampai saat ini dan juga kasus 4 aktivis pro demokrasi yang dieksekusi mati di Myanmar atau Burma karena protes melawan pemerintah junta militer. Jadi sebenarnya tren kriminalisasi pembela HAM yang terutama dari kelompok rentan ya, di sini ada kelompok petani juga tidak hanya aktivis, tapi kita punya banyak pembela HAM yang berasal dari komunitas yang rentan dikriminalisasi, kelompok petani, kelompok buruh, kemudian juga kelompok teman-teman LGBT gitu ya, yang memang mereka berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia itu rentan dikriminalisasi. Bahkan dibuat kebijakan ya untuk merepresi kita semua, gitu. Dibuat kebijakan yang bisa membuat kita ditangkap kemudian dikriminalisasi dan juga bahkan menggunakan kekuatan militer. Ya, jadi yang namanya rezim otoriter militerisme itu semakin kuat di kawasan negara ASEAN, tidak hanya di Indonesia. Nah itu yang harus menjadi alarm bagi Indonesia nih, karena Indonesia ini kan negara demokrasi terbesar ya, dan juga menjadi contoh bagi negara anggota ASEAN yang lainnya, karena dibanding di 10 negara anggota ASEAN itu yang paling bagus itu, yang mending ya, yang lumayan itu adalah Indonesia. Dan diharapkan di keketuaan Indonesia di ASEAN ini kita melakukan sesuatu gitu untuk menjamin gitu ya perlindungan pembela HAM di Indonesia, terutama pembela HAM perempuan. Kalau berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan, pembela HAM perempuan ini rentan mengalami tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan seksual ya, ada pelecehan seksual, ancaman, intimidasi, bahkan pembunuhan. Dan itu juga terjadi ya di Kamboja, di Myanmar ya, ada kasus yang pada saat aktivis muda perempuan ditembak ya pada saat sedang aksi, itu juga terjadi. Jadi ancamannya ini tidak hanya ancaman di penjara, dikriminalisasi, tapi juga ancaman nyawa gitu. Dan ini hak hidup ini kan hak paling fundamental ya mau ya. Jadi harus dilindungi oleh negara, terutama oleh ya di negara anggota ASEAN ini. Seperti itu. Jadi itu akan terus berlangsung dan ini terbukti gitu. Di Keketuaan Indonesia ini temanya epicenter of growth ya, itu tentunya lebih cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan isu penegakan hak asasi manusia, dan tidak menjadi prioritas dan tidak ada satupun soal diangkat soal kesetaraan gender, soal penegakan hak asasi manusia menjadi prioritas tentunya di Keketuaan Indonesia ini di dalam statement tahun berapa itu, bulan Mei ya atau Februari ya. Di Februari itu ada pertemuan Menteri Luar Negeri AMM ya, kemudian mereka memberikan statement yang berkaitan dengan agenda-agenda prioritas dalam keketuaan ASEAN, dan tidak ada satupun soal hak asasi manusia, kesetaraan gender, isu teman-teman dari kelompok rentan, misalnya itu LGBT dan sebagainya, itu tidak sama sekali tidak menjadi prioritas. Nah, tantangan yang lain ini adalah di ASEAN ini sebenarnya sulit bergerak ya jika yang namanya prinsip non-interference itu yang ada di piagam ASEAN itu tidak dicabut. Selama itu ada, jika terjadi pelanggaran HAM di suatu negara,
negara anggota ASEAN yang lain tidak bisa mengintervensi, tidak bisa melakukan misalnya ancaman atau bahkan embargo gitu ya ke negara yang melakukan pelanggaran HAM. Tapi tentunya itu tidak bisa menjadi alasan ASEAN tidak bisa melakukan sesuatu, karena ASEAN juga di samping keterbatasannya mempunyai prinsip non interference, dia juga punya instrumen lain gitu ya. Memang mereka sudah berkomitmen soal hak asasi manusia ini di dalam piagam ASEAN. Itu juga disebutkan ASEAN ini juga pada saat pendidikan ASEAN itu kan awalnya nggak ada ya di piagam ASEAN, dari tahun 2008 ada. Dalamnya itu disebutkan bahwa ASEAN juga mengangkat isu prinsip hak asasi manusia seperti itu, dan juga kan sudah punya deklarasi HAM ASEAN di mana di dalamnya itu ada dilindungi, harusnya dilindungi oleh negara-negara ASEAN, yaitu hak kebebasan berekspresi dan berorganisasi itu ada. Tapi ternyata hanya di atas dokumen, di atas kertas, tapi tidak diimplementasikan seperti itu, dan itu menjadi harus didorong oleh semua ya masyarakat, organisasi masyarakat itu di negara-negara anggota ASEAN untuk terus mengingatkan komitmen ASEAN untuk menjalankan komitmen mereka sendiri di dalam piagam ASEAN dan juga deklarasi HAM ASEAN. Jadi walaupun ada keterbatasan soal prinsip non-intervensi, tapi nilai-nilai universal ya yang harusnya dijunjung oleh semua negara anggota ASEAN soal HAM ini dan menjadi prioritas dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rere ini atas paparannya. Kalau mau tepuk tangan boleh, virtual juga boleh tepuk tangannya. Tapi di sini ada catatan yang sangat penting, bahwa di beberapa tahun belakangan kita melihat banyaknya kasus pencemaran nama baik yang ditujukan pada pembela HAM yang sebenarnya ingin menggunakan hak untuk berpartisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh hak buruh, kawan-kawan buruh, kawan-kawan muda, kawan-kawan pembela demokrasi. Kemudian Mbak Rena juga berbicara soal bagaimana pelanggaran HAM juga dialami oleh kelompok rentan, seperti kawan-kawan LGBTIQ, dan juga karena baru-baru ini, baru International Women's Day, juga tadi disebutkan bahwa situasi pembela hak asasi manusia perempuan atau Women's Human Rights Defender juga mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu. Dan seperti yang tadi Fathia bilang, pada saat yang sama ASEAN tidak mempunyai mekanisme akuntabilitas yang jelas, sehingga banyak pelanggaran HAM yang dibiarkan begitu saja, dokumen sudah ada tapi tidak ada implementasi. Dan ini juga menjadi catatan bahwa ruang-ruang sipil di ASEAN, di negara-negara ASEAN itu banyak kawan-kawan di negara lain yang mungkin sudah saya sebutkan, mungkin tidak di Indonesia, bahkan untuk bersuara saja mereka tidak bisa karena ruang sipilnya tertutup. Sehingga itu menjadi satu poin bagaimana masyarakat sipil tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN harus membangun solidaritas bersama, karena kita harus ingat bahwa saudara-saudara kita di negara ASEAN yang lain atau mungkin yang tidak punya akses terhadap partisipasi publik yang tidak dikriminalisasi bisa bersuara, sehingga solidaritas regional menjadi sangat penting. Dan maka dari itu saya ingin mengkaitkan dengan bagaimana peran ACACIF sejauh ini dalam menggaungi solidaritas regional, dan bagaimana konferensi ini bisa membantu kawan-kawan yang mengalami pelanggaran HAM. Saya akan langsung memberikan mic-nya ke Bang Daniel Awigra sebagai Direktur Eksekutif HRD. Silakan. Baik, terima kasih Hanum, terima kasih teman-teman co-chair ya, dan juga teman-teman NOC dan juga teman-teman media, baik yang bergabung secara offline di sini maupun yang bergabung via Zoom online. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Saya ingin merespon Hanum bagaimana event ke-18 ya ASEAN People Forum itu bisa merespon isu-isu yang terjadi khususnya terhadap aktivis HAM, khususnya ya salah satu co-chair kita hari ini Fathia, dan juga bersama dengan Haris dikriminalisasi.
saya rasa seruan solidaritas di sini juga penting untuk saya sampaikan, di mana kalau prosesnya berjalan, nanti People Forum salah satu chairnya itu akan dipenjara, ya kan? Kalau berjalan prosesnya nih, artinya akan terjadi yang namanya the prisoners of conscience. Ini ada satu persoalan serius dalam hak asasi manusia. Orang dipenjara gara-gara pikirannya, orang akan dipenjara gara-gara aspirasinya, gara-gara ekspresi seksualitasnya, gara-gara ekspresi gendernya. Agama dan kepercayaan itu prisoner of conscience. Nggak boleh lagi dalam konteks demokrasi. Orang bisa dipenjara hanya gara-gara dia berpikir apa, mengekspresikan. Saya rasa ini satu persoalan serius ya. Digadang-gadang sebagai negara paling demokratis, digadang-gadang sebagai negara yang paling maju dalam konteks hak asasi manusia, tapi nanti bisa jadi perhelatan APF kita juga akan memalukan sekali wajah Indonesia, bukan memberikan contoh kepada negara-negara anggota yang lain dalam konteks menghargai suara-suara gitu ya, ekspresi-ekspresi damai gitu ya, malah justru yang dikasih contoh adalah pembungkaman. Nah, yang namanya kebebasan ekspresi itu jantungnya demokrasi. Kalau kemudian ini direpresi, ini diserang, artinya serangan terhadap kebebasan ekspresi itu juga serangan terhadap hak asasi manusia dan serangan terhadap demokrasi. Tahun ini kita sedang memperingati seperempat abad reformasi. 25 tahun kita mereformasi Tuhan. Dan tanda-tanda, katakanlah, cara-cara pembungkaman sedang berlangsung. Kritik dibungkam, kritik dikriminalisasi. Jangan-jangan ketika momentumnya kita satukan dengan momentum keketuaan ASEAN, sekalian saja masyarakat sipil melalui forum People Forum, kita jadikan sebagai satu ajang untuk mendemokratisasi kawasan, mendemokratisasi ASEAN. Jadi nggak usah tanggung-tanggung. Jadi ini nggak akan terjadi di Indonesia. Kalau Indonesia sudah kejadian, udah nggak malu-malu lagi. Bagaimana yang tadi disampaikan Mbak Rena di Kamboja, di Manila, di Filipina, ya, kemudian di Myanmar, malah sudah gamblang sekali. Nah, ini sebagai satu wake up call ya, alarm. Jadi kayak semacam alarm membangun kita semua. Kita sedang nggak baik-baik saja. Kita sedang katakanlah direpresi, dan dengan kerjasama dengan peran teman-teman jurnalis, kita harus suarakan bersama-sama. Masyarakat sipil akan membuat panggungnya, panggung ke-18 di Indonesia. Jadi bukan yang perhelatan sekali. Nah, spesifik ke apa-apa saja pertanyaannya Hani yang kedua, itu sudah sebenarnya agendanya sudah disampaikan di forum AMM atau ASEAN Ministerial Meeting tanggal 3-4 Februari yang lalu. Itu sudah ada press release-nya. Secara singkat mungkin ada 3 hal besar saja yang saya ingin respon. Yang pertama, agenda kerjasama politik keamanan di ASEAN. Mereka akan dites, mereka akan katakanlah dipandang oleh mata seluruh dunia. Berhasil nggak pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kasus kudeta militer Myanmar dengan proposal 5 plan konsensus atau 5 poin konsensus, akan dievaluasi dan kemudian akan ada decision berhasil atau gagal. Nah, Indonesia caranya kalau disampaikan di press release itu akan dengan membentuk satu dialog nasional inklusif di Myanmar. Apa yang dimaksud dialog inklusif nasional? Apakah kemudian inklusif juga melibatkan junta? Ini pertanyaan ini. Apakah kita kemudian akan menang-menang baik gitu ya, diam-diam aja gitu ya, junta diundang, jelas kelompok anti demokrasi. Mengapa lembek? Mengapa lembek? Dengan situasi yang kekerasan, kekejaman massal gitu ya, mass atrocities gitu ya, yang dilakukan oleh junta. Kemudian tentu cara dialog kita hargai, tapi siapa yang diundang? Ini tentu kita harus awasi bareng-bareng, baik media maupun masyarakat. Kita suarakan panggungnya untuk kemudian nanti buktikan berhasil atau gagal pemerintahan Indonesia dalam konteks mensupport katakanlah demokratisasi di Myanmar yang kemudian kemarin diinterupsi oleh rezim militer di sana atau Tatmadaw. Yang kedua masih di arah sosiopolitik, Indonesia juga ingin berkontribusi terhadap isu-isu disebutnya di sana tentu nggak mungkin rokinya, tapi rakain state.
Nah, ada yang kemudian patut dipertanyakan dalam statement ini. Kita tahu bersama-sama bahwa orang-orang Rohingya itu sudah tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Jadi Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 81 itu sudah mengeluarkan etnik Rohingya dari apa yang bisa kemudian dikonsider sebagai warga negaranya. Tapi kemudian di Chairman Statement-nya Indonesia yang katakanlah tanggal 3 sampai 4 kemarin mengatakan kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok displaced person. Kalau internally displaced person itu masih diakui kewarganegaraannya. Artinya ada problem serius soal pengakuan kewarganegaraan. Jadi ASEAN nggak mau bertanggung jawab. Ketika Myanmar nggak mau bertanggung jawab terhadap warga negara mereka, Indonesia sebagai chair menganggap itu displaced. Itu orang-orang ini akan dilindungi sama siapa? ASEAN sendiri menganggap mereka displaced. Myanmar yang nggak menganggap warga negara. Ini adalah problem stateless di kawasan. Kalau memang kita mengatakan ini kawasan yang people center, people katakanlah respect to human right dan hak atas keluarga negara itu hak asasi manusia. Itu Myanmar itu orang-orang Rohingya khususnya itu juga warga ASEAN. Mungkin kita perlu kampanye. Rohingya is ASEAN citizenship. Juga warga ASEAN. Harus ada regional protection untuk mereka. Ini khusus untuk Rohingya yang kemudian ada di Indonesia. Yang lain soal akan ada deklarasi tentang pencegahan perdagangan manusia atau trafficking person dalam konteks digital. Tapi deklarasi kita sudah banyak. Kata Fathia macam ompong itu. Kata saya macam ompong, tapi katanya cuma deklarasinya tidak ada implementasinya. Itu macam kata saja, ada deklarasi A, deklarasi ini. Kita sibuk membuat deklarasi, korban berjatuhan deklarasi lagi jawabannya. Ini kita juga harus heads on nih, kita harus awasi sebagai watchdog bareng-bareng. Khususnya kita sudah punya aktif ASEAN Convention Against Trafficking Person. Kok kemudian keluaran yang akan dihasilkan oleh Indonesia kok cuma deklarasi? Saya rasa ini biasanya kalau dalam sistem hukum internasional itu deklarasi dulu baru konvensi. Ini udah punya konvensi, ngapain deklarasi lagi? Artinya kan cuma kembang-kembang kertas saja ini. Ini di kerjasama politik saya mensoroti 3 isu. Di kerjasama ekonomi, termasuk cara berpikir ASEAN. Ekonomi ASEAN itu dalam konteks Indonesia itu akan mengintroduce satu gagasan keren gagasannya, blue economy, dengan salah satu pilarnya yaitu pilar industri. Itu tertulis di situ. Industri sebagai salah satu pilar pentingnya. Caranya adalah apa? Dengan transisi energi, yaitu memberikan ruang lebih terhadap kendaraan elektrik. Jelas tuh. Artinya apa di situ? Ada yang namanya nanti investasi, industrialisasi gitu ya, karena salah satu pilarnya industri. Jadi akan masuk sebagai kawasan industrialisasi memfasilitasi eksploitasi nikel. Saya terus menunjuk di sini. Jadi jangan malu-malu itu Indonesia. Indonesia itu lagi katakanlah jualan nikel atau jangan sampai ASEAN kemudian memfasilitasi eksploitasi terhadap nikel yang kemudian siapa yang paling menanggung akibat dari eksploitasi alam nikel dan sebagainya. Kita mungkin tahu bersama-sama kasus Morowali. Salah satunya itu tuh yang kemudian kita harus amati bareng-bareng sehingga sangat penting untuk masyarakat sipil, kelompok korban terlibat dalam seluruh pembangunan di ASEAN. Yang terakhir dalam konteks sosial budaya, tentu pekerja migran menjadi salah satu katakanlah isu serius ya. Dan dalam Ketua Indonesia akan ada setidaknya tiga deklarasi lagi. Satu TIP tadi saya disebut, yang dua adalah deklarasi soal bagaimana melindungi anak buah kapal perikanan AKP. Itu menurut saya perlu kita apresiasi karena belum ada selama ini. Jadi ini menurut saya nggak semuanya kita kritik, harus ada yang perlu juga kita apresiasi. Tapi tentu nanti implementasinya, karena kalau deklarasi doang seperti apa. Yang terakhir adalah soal bagaimana dalam situasi kritis, pekerja migran dalam situasi kritis akan dibuat deklarasi lagi. Ini krisis, responnya masih deklarasi. Jadi kita menurut saya apa sih ASEAN itu kerjanya buat deklarasi itu? Apa yang real gitu? Nah ini yang kemudian pentingnya pelibatan masyarakat kita.
Dari itu semua, dari katakanlah problem demokratisasi di kawasan, kerjasama di 3 pilar yang tadi saya highlight, masyarakat sipil di sini yang sekarang diwakili sama kita yang di depan, tentu saja dengan dukungan lebih dari 44 NGO di Indonesia, yang nanti siang akan ada proses regional yang pertama. Kita ingin mengatakan, kalau perhelatan KTT atau summit yang diadakan di Bajo sama di Jakarta Mei maupun September nanti tidak melibatkan masyarakat sipil, Indonesia sedang menggagalkan blueprint ASEAN di pilar sosial kultural. Karena pilar sosial kultural adalah merecognize, mengakui pelibatan masyarakat sipil melalui forum. Indonesia nggak disebut itu dalam challenge statement kemarin yang katakanlah rilisnya. Kemudian yang terakhir, tuntutan kita adalah sama seperti perhelatan-perhelatan APF, khususnya di negara-negara yang lebih demokratis, kita masyarakat sipil pengen berdiskusi langsung dengan kepala negara, prime minister atau perdana menteri ataupun sultan kalau mereka raja atau sultan ya, atau presiden gitu ya, dalam forum yang diselenggarakan oleh negara. Kita mau menyampaikan langsung itu agenda intervisi yang tadi juga sudah disampaikan Pak Tia. Nah, tanda-tanda itu tidak ada, belum ada. Kita berkirim surat belum dibalas. Kita coba audiensi lagi dicuekin. Jangan-jangan pintu mulai tertutup. Maka kita harus berbuat sesuatu untuk mendemokratisasi. Kita sekaligus mengkomemorasi 25 tahun reformasi Indonesia, tapi sekaligus juga saya ingin mengajak partisipasi kita semua, masyarakat sipil, untuk kita pikirkan. Jangan-jangan kita perlu nih bersolidaritas untuk mendemokratisasi ASEAN. Terima kasih. Terima kasih Mas Awi atas paparannya terkait relevansi ACTFF di 2023, terutama sebagai catatan saya sebagai wadah perlawanan untuk ASEAN yang makin tidak demokrasi. Maka kita sebagai bentuk perlawanan masyarakat sipil menggunakan ACTFF sebagai wadah kebebasan berekspresi, wadah bagi kawan-kawan pembela HAM, kelompok korban, kelompok rentan, dan semua yang terlibat untuk membuka ruang sebesar-besarnya partisipasi publik dan peran serta masyarakat di ASEAN dan meminta akuntabilitas. Dan juga tadi Mas Awi juga memberikan poin yang sangat penting bagaimana ACTFF punya peran dalam membuka ruang-ruang diskusi pelibatan masyarakat sipil dan solidaritas di 3 pilar di ASEAN ya, political security, social cultural, dan ekonomi juga. Dan Mas Awi juga sudah bilang bahwa sebagai negara yang paling katanya demokrasi di ASEAN, mata internasional sekarang tertuju ke ASEAN, ke Indonesia sebagai ketua ASEAN, tidak hanya pemerintahnya tapi juga ke masyarakat sipilnya. Makanya seruan hari ini bagaimana masyarakat sipil Indonesia ingin melakukan interface, ingin bertemu dengan pemerintah Indonesia menjadi sangat penting untuk digaungkan, sehingga juga peran-peran kawan-kawan media di sini juga menjadi sangat penting untuk menggaungkan seruan tersebut. Terakhir, kalau ada orang bilang tak kenal maka tak sayang, dari tadi kita sudah bilang mengenai ACTFF 2023. Kali ini saya ingin mengundang Mas Nono Giono selaku Ketua Badan Pengurus Harian Arus Pelangi dan mewakili NOC Indonesia juga untuk memperkenalkan panitia dari ACTFF 2023 dan kira-kira apa saja yang akan dikerjakan, agenda-agendanya di ke depan, dan juga kalau misalnya ada pesan penting terkait ke pemerintah Indonesia dan juga kawan-kawan media di sini, bagaimana kawan-kawan media juga bisa terlibat. Iya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang teman-teman ya. Saya Nono dari Arus Pelangi, yang juga bagian dari co-chairship dan juga bagian dari, tentu saja bagian dari NOC, National Organizing Committee untuk penyelenggaraan ASEAN Civil Society Conference dan juga ASEAN People Forum untuk tahun 2023 ini. Kami sangat senang karena sampai saat ini sudah ada 44 organisasi dengan latar belakang isu yang beragam, ada isu perempuan, demokrasi, hak asasi manusia, termasuk isu terkait dengan ekonomi, pembangunan, isu lingkungan,
termasuk isu-isu marginal lainnya seperti LGBTIQ, perempuan, anak, dan lainnya. Tahun ini juga kami sangat senang karena dalam perkembangannya ini akan terus berkembang. Kegiatannya tidak cuma di tingkat nasional dan mengundang teman-teman di tingkat regional, tapi juga akan melibatkan organisasi-organisasi lokal di daerah di Indonesia dan juga di ASEAN terutama. Kami juga berharap bahwa selama penyelenggaraan ASEAN People Forum, baik di bulan Mei dan September ini, akan banyak aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, baik itu diskusi, pemutaran film, seni, panggung rakyat, dan juga pertunjukan atau diskusi-diskusi yang lebih besar lainnya, baik dilakukan offline maupun online. Bahkan kami juga akan berencana melibatkan teman-teman akademisi untuk juga taking part dalam kegiatan ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan regional RSC, Regional Steering Committee APF, yang akan berkonsultasi ke depan untuk mendapatkan masukan atau insight apa-apa saja yang dibutuhkan untuk strategi ke depannya. Mungkin kira-kira itu nanti, semoga nanti di bulan September kita akan melakukan konferensi besar yang akan melibatkan teman-teman di seluruh ASEAN dan melibatkan, kalau dari beberapa penyelenggaraan APF sebelumnya itu bisa sampai 1.000 orang. Kami berharap ini tahun ini bisa mendatangkan 1.000 orang bahkan lebih. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Nono atas paparannya. Jadi sekedar merangkum bahwa seperti yang Kak Nono sudah bilang, sudah ada 44 organisasi dengan dari latar belakang isu yang berbeda, isu yang sangat interseksional juga, sudah berkomitmen untuk tergabung ikut menyelenggarakan SDGs di tahun 2023 ini sebagai bentuk solidaritas masyarakat Indonesia ke ASEAN. Dan juga tadi akan ada diskusi, kemudian panggung seni, diskusi publik, pelibatan akademisi, dan juga pelibatan media nanti yang bisa kita bicarakan. Dan juga Kak Nono bilang ada dua event, dua tanggal besar lah yang akan dilakukan di FIF 2023, yaitu di bulan Mei dan di bulan September 2023-nya. Walaupun belum bisa share karena masih di dapur, tapi setidaknya bisa menjadi, kalau aku bilang ke kawan-kawan media, stay tune. Di Mei dan September 2023 akan ada perayaan besar yang diadakan oleh masyarakat sipil satu ASEAN yang dilaksanakan di Indonesia, yang bernama ACFIF 2023. Mungkin dari paparan NOC sudah seperti itu. Sekarang saya ingin membuka kesempatan untuk kawan-kawan dari media untuk memberikan pertanyaan maupun klarifikasi lebih jauh bila memang dibutuhkan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ini juga untuk kawan-kawan yang di online, bila ada pertanyaan, mohon nanti bisa admin Zoom tolong infokan saya. Oh ya, boleh nama, boleh. Nama media yang mewakili dan kemudian pertanyaannya. Ya, tentang kesempatannya saya Daniel dari Depok. Saya sih misalnya ini, apakah kelompok sipil ini sudah berkomunikasi secara khusus soal Myanmar dengan pemerintah? Karena berdasarkan perbincangan saya dengan mereka sejauh ini juga mereka kan sangat tertutup soal pendekatan diplomasinya dengan mengenai penyelesaian soal krisis Myanmar ini, dan tidak secara jelas membeberkan apa komunikasi atau strategi diplomasinya itu, kayak tanya pendekatan dialog inklusifnya itu seperti apa sih dan lain sebagainya, kelompok mana saja yang
mereka coba dekati di Myanmar, dan juga ya mereka sangat menggunakan seakan-akan memfokuskan ya seperti yang tadi disebut lah, memfokuskan keketuaan ini pada sektor ekonomi ASEAN. Mungkin itu aja, kayak bagaimana juga kelompok sipil ini dapat mendorong penyelesaian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Biar saya kumpulkan dulu. Silakan, Mbak. Beberapa pertanyaan mungkin saya jawab berdasarkan. Mungkin kalau pertanyaan saya, jadi kan beberapa kali disebut nggak hanya di Indonesia tapi di ASEAN kita tuh sedang mengalami apa yang disebut perubahan demokrasi. Contohnya tadi banyak dampak peningkatan tren kasus pelanggaran HAM. Nah, untuk Indonesia sendiri atau ASEAN, apakah ada data-data yang bisa dilakukan, data angka yang bisa lihat jumlahnya berapa dari tahun ke tahun? Apakah ini pelanggaran dan mungkin bisa di Indonesia dari ASEAN namanya seperti apa dan apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal itu. Nah, terkait ini kan ya sama lintas negara atau regional ya. Apa sih kita pentingnya mendorong kerjasama regional dalam isu pelingkungan? Karena mungkin beberapa negara kan cukup protektif terhadap kasus pelanggaran mereka. Sudah mungkin itu saja. Terima kasih. Sudah banyak pertanyaannya, saya tutup dulu ya untuk ini. Jadi yang pertama dari Daniel Tempo, apakah kelompok masyarakat sipil Indonesia ya, mungkin selaku NOC sudah diskusi dengan pemerintah Indonesia terkait isu Myanmar dan bagaimana peran aku spesifikkan ACFF dan masyarakat sipil Indonesia bisa berkontribusi untuk penyelesaian konflik di Myanmar. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu Kompa mengenai tren peningkatan kasus pelanggaran HAM, apakah di Indonesia ada angka atau statistik yang bisa dirujuk. Kemudian menurut panelis, apa penyebab peningkatan kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan di kawasan, apa dampaknya juga, dan apa yang bisa didorong. Lalu pentingnya kerjasama regional di-push oleh ACFF 2023. Saya memberikan kesempatan untuk panelis manapun yang ingin menjawab. Daniel jawab oleh Daniel. Oke, terima kasih Daniel dan Ayu ya. Tentu soal solusi Myanmar ya, kita sebagai masyarakat sipil berkoordinasi, kemudian berjejaring dengan masyarakat sipil Myanmar. Kemudian tentu kita tahu persis misalkan bagaimana proposal ataupun bagaimana suara-suara mereka yang tidak mengakui pemerintahan junta kali ini dan lebih mendorong pemerintah Indonesia gitu ya untuk melibatkan NUG, National Unity of Government, yang kemudian dipilih secara demokratis itu ya pasca pemilihan itu, pasca kudeta itu. Jadi saya rasa itu yang kemudian jadi proposal kita, sejauh mana pemerintah hari ini sudah berkoordinasi dengan NUG, itu menjadi kunci penting, karena kalau kemudian secara inklusif nanti pemerintah tidak malah tentu barangkali melibatkan NUG, tapi juga melibatkan junta, ini bisa jadi sudah tidak bisa diterima, karena kelompok junta ini adalah kelompok yang menggunakan kekerasan, menggunakan persenjataan militer untuk kemudian memusuhi masyarakat sendiri, gagal melindungi populasinya, bahkan melakukan pelanggaran HAM, pembunuhan dan sebagainya, sehingga kelompok ini harus dieksklusi, harus kemudian jangan dilibatkan, atau kemudian kalau perlu disanksi, diembargo gitu ya. Kalau perlu sanksi yang tegas. Ini yang kemudian pendekatannya, kalau kita lihat pendekatannya lebih nggak mau ribut gitu ya, inklusif, damai-damai, semuanya ya.
Bisa nggak dengan cara seperti ini? Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Nah, terus terang, saya nggak tahu pengalaman Indonesia yang lain, saya belum pernah berkoordinasi secara khusus untuk soal Myanmar. Pemerintah cukup tertutup menggunakan cara ini. Saya juga dengar bahwa akan ada yang namanya special envoy-nya atau spesial perwakilannya gitu ya, yang akan ke sana, bahkan perwakilan dari militer, jenderal militer. Kita nggak tahu. Maka tentu saja ini perlu menjadi lagi-lagi call for kita semua untuk kemudian katanya demokratis. Kok caranya sendiri gitu, pemerintah Indonesia pakai cara yang sendiri seperti itu tertutup gitu ya. Ini saya rasa juga barangkali teman-teman coacher yang lain punya pengalaman engagement atau katakanlah diskusi ya soal solusinya. Nah, data cukup banyak kalau mau dicari gitu ya, tergantung isu maupun spesifik isu maupun karakteristiknya ya. Misalkan Forum Asia tentu mengkompilasi data-data berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM, juga ada soal-soal business and human rights. Civicus juga mengkompilasi soal-soal shrinking the network space. HRWG punya banyak data soal isu pekerja migran gitu ya, dan sebagainya. Mungkin kalau nanti bisa secara spesifik kita bisa diskusi soal tentu saja Kontras saya yakin juga punya data-data penghilangan paksa, orang hilang, Kalyana Mitra dengan aliansi di WAVE gitu ya, bagaimana soal-soal pelanggaran terhadap hak asasi perempuan atau kelompok-kelompok LGBT gitu ya, harus panik pasti ada. Jadi saya rasa nanti kita bisa diskusi soal penghilangan data. Apa penyebabnya? Nah ini menarik nih, kalau ngomong penyebabnya tentu sangat berkaitan erat dengan ada atau tidak adanya climate atau environment atau lingkungan yang memungkinkan adanya kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Ini semakin nggak bisa dikontrol, semakin main sendiri, semakin nggak terbuka, semakin nggak ada keterlibatan pers, semakin kita nggak bisa jamin satu negara itu sedang melakukan pelanggaran HAM. Ini memang karakteristiknya, maka banyak publik berharap Indonesia sebagai ketua ASEAN itu bisa menyuarakan banyak aspek yang kemudian nggak bisa mereka suarakan di negaranya sendiri. Maka APF menjadi forum yang penting karena berharap dia bisa datang ke Indonesia, cerita kasusnya di negaranya nggak bisa. Nah itu salah satu mungkin pentingnya APF ya, karena disitulah kita bisa mendengarkan satu fakta dari banyak perspektif, bukan hanya dari perspektifnya pemerintah saja. Ini yang kemudian hal yang mau kita tawarkan di perhelatan APF ini, bahwa ada suara-suara yang berbeda, ada suara-suara korban. Nah, semakin kemudian Indonesia-nya menutup diri, semakin peluang untuk ASEAN menjadi makin otoritarian. Semakin katakanlah mungkin negara yang lain makin pede, Indonesia aja udah nggak nganggap masyarakat sipilnya, nanti ke negara-negara lain bisa menjadi presiden, udah ditinggal saja masyarakat sipil. Padahal salah satu elemen penting dalam konteks katakanlah ASEAN hari ini, mengatakan dirinya sejak tahun 2015 itu sebagai ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat ya, ASEAN Center, People Center gitu ya. Tapi rakyatnya nggak pernah disinggung, nggak cuma mungkin kalaupun dilibatkan secara formalitas saja, dan bahkan mungkin kita perlu pertanyakan kenapa membahas event yang sebegitu penting gitu ya di Labuan Bajo. Saya nggak merasa soal mendiskriminasi tempatnya di mana gitu. Saya cuma kalau di Labuan Bajo kan partisipasi menjadi semakin, khususnya ya selama ini organisasi aktif itu menjadi semakin punya keterbatasan. Apakah ini juga salah satu bentuk dari menghindar gitu ya? Nah itu juga bisa kita lihat dalam konteks yang lain. Dampaknya seperti apa? Semakin tertutup, semakin nggak ada katakanlah pembelaan, semakin saya rasa hak-hak ya, hak asasi manusia semakin dikurangi dan itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya sudah mencoba menjawab semuanya. Terima kasih. Ada kawan-kawan NOC yang lain mau menambahkan? Cukup komprehensif. Karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, oke. Aku nggak ada mic-nya jadi.
Mohon. Jadi sebenarnya pertama tentang dari suara mahasiswa UI, sebenarnya aku ingin mengatakan karena terkait kemarin kan penyelenggara D20 sempat membuka beberapa suara dari masyarakat. Nah, bagaimana antisipasi dari hasil forum ini terkait ancaman atau risiko terhadap batasan beberapa kan penyelenggara mungkin kan saat ini dari mahasiswa sendiri kan lebih bermagang atau mahasiswa sendiri. Nah, lebih berorientasi kepada magang, kepada prospek kerja mereka di masa depan. Terima kasih Intan dari Persma ya, Persma. Ada dua terkait antisipasi pengungkapan kebebasan berekspresi dan berkumpul di ACCIPF nanti yang juga waktu itu terjadi di perhelatan KTT G20. Nah, itu antisipasi seperti apa dan kemudian bagaimana ACCIPF menarik empati dan keterlibatan kawan-kawan mahasiswa. Saya dulu ya. Saya rasa kita sedang melanggar hukum ya. Saya rasa kita mengikuti apa yang ASEAN sarankan ya. Saya rasa kita sedang mensukseskan kerja-kerja maupun dokumen-dokumen ASEAN. Kalau ada yang membungkam kita, berarti pihak-pihak itulah yang kemudian menjadi musuh agenda ASEAN. Itu aja saya rasa saya jawabnya seperti itu. Jadi antisipasi apa orang kita baik-baik, damai-damai, mau menyuarakan, mau mengikuti apa kata charter ASEAN atau piagam ASEAN tahun 2008, yaitu apa? Sebagai region, sebagai kawasan dalam proyek regionalisme yang menghargai demokrasi, hak asasi manusia, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good government, dan soal-soal pelibatan partisipasi. Nah, apa salahnya kita? Apa yang perlu kita antisipasi? Kita nggak sedang melakukan makar, kita tidak sedang melakukan kudeta politik. Apa yang kemudian perlu dijelaskan gitu ya. Jadi saya rasa ini ekspresi damai. Pemerintah juga berterima kasih ke kelompok-kelompok ini. Karena akan ada suara-suara yang kemudian lebih genuine, merepresentasikan kelompok yang berbeda, dan itu hanya barangkali bisa terjadi di negara-negara yang ada keterbukaan, yang kemudian masih memungkinkan kita masih bisa menyelenggarakan konferensi macam kayak gini. Di tempat-tempat lain barangkali konferensi sudah habis. Nah, saya rasa kita tidak menyiapkan antisipasi apapun gitu karena kita sedang tidak melanggar apapun gitu, kecuali kita sedang mau mengganggu ketertiban umum, mengganggu keselamatan publik, mengganggu kesehatan publik, baru kita izin, baru kita antisipasi. Kita lagi mau membuat perhelatan yang kemudian justru mau menyukseskan agenda ASEAN yang kemudian hari ini di-lead sama pemerintahan demokrasi, pemerintahan demokrasi Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk appealing ya student gitu ya. Saya rasa sangat erat kaitannya ya dengan soal-soal bagaimana dua hal yang kemudian teman-teman pelajar maupun mahasiswa harus lihat ya. Ini adalah arsitektur kerjasama ekonomi yang kemudian mau disustain di ASEAN. Niatnya seperti apa? Niatnya adalah industrialisasi pasar bebas dan masih ada dalam situasi rezim buruh murah, upah buruh murah. Syukur teman-teman mahasiswa bisa kuliah, mungkin ada kesempatan for pekerjaan yang mungkin enggak direct atau kemudian. Tapi kemudian kalau mungkin teman-teman nggak bisa lanjut kuliah menjadi buruh gitu ya, itu akan masuk dalam skema rezim upah buruh murah, bisa menjadi pekerja migran dalam sektor-sektor yang kemudian susah untuk kemudian diinspeksi, minim perlindungan, eksploitasi dan sebagainya. Kemarin kita baru konferensi dan mungkin datang sendiri bagaimana situasinya di Hari Perempuan Internasional, buruh wajah buruh migran perempuan Indonesia yang sampai nggak pernah dibayar selama 2 tahun, disiksa, kemudian dikasih makan dan sebagainya. Yang kedua adalah soal-soal
nggak ada tuh insentif apapun terhadap setelah kalian lulus, nggak ada. Nggak ada misalkan ada pemikiran untuk kemudian jaminan sosial atau tunjangan sebelum mendapatkan pekerjaan atau konsep yang lebih universal basic income, nggak ada. Barangkali dalam konteks politik hari ini cuma wajah-wajah parpol aja yang menampakkan dirinya sebagai parpol-parpol bermuka-muka muda. Ada nggak gitu? Social protection, kemudian soal mengakhiri rezim buruh murah. Maka harusnya di Kesatuan Indonesia, ketika Indonesia menjadi source utama buruh di kawasan dan di banyak negara di dunia, maka seharusnya juga menjadi agenda untuk kemudian mengakhiri rezim dan praktek upah buruh murah di kawasan. Saya rasa itu. Thank you. Terima kasih. Ada kawan-kawan coacher lain yang ingin menambahkan? Ya, terkait dengan antisipasi tadi sudah dijawab ya, tidak ada antisipasi apapun, tapi memang di kita ada tim keamanan nih, tim keamanan yang akan backup kita semua di forum APF itu untuk bisa bebas berekspresi, bisa bebas mendiskusikan berbagai isu, berbagai persoalan yang memang benar-benar terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Jadi APF itu kan merupakan ruang untuk solidaritas, ya, ruang untuk solidaritas, juga untuk ruang untuk berbicara, untuk menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat sipil gitu yang selama ini tidak pernah diagendakan, tidak pernah diprioritaskan oleh ASEAN. Justru ASEAN ini berterima kasih pada kita karena kita memberikan masukan berdasarkan memang persoalan yang terjadi, yang real terjadi di negara-negara anggota ASEAN ini di lapangan. Jadi kita akan mendiskusikan isu-isu berdasarkan clustering, biasanya ada tema besar dan juga nanti dalam tema besar itu ada isu-isu spesifik yang akan kita diskusikan, dan tidak ada pembatasan dari kami di panitia, tidak ada pembatasan isu apapun gitu ya, maksudnya silakan diangkat semua isu di APF itu dengan nanti dimatangkan di komite programnya, nanti akan ada yang mematangkan, dan juga di situ kita akan membuat statement ya, buat statement berdasarkan persoalan yang diangkat, berdasarkan diskusi dan memberikan rekomendasi. Jadi hanya sebatas itu gitu ya, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak berusaha untuk membubarkan yang namanya ASEAN Summit itu. Justru nggak ada satupun niat untuk menggagalkan atau membuat ASEAN Summit ini kemudian gagal dilaksanakan Indonesia, itu tidak sama sekali. Justru kita ingin memberikan aspirasi, memberikan masukan dari masyarakat sipil kepada para pemimpin ASEAN, pemimpin di negara-negara anggota ASEAN melalui dialog itu. Makanya penting untuk berdialog ya. Ini belum dialog sudah ditutup. Itu menjadi miris di kita ya. Padahal Indonesia cukup terbuka ya ruang demokrasinya di dalam arti untuk menyampaikan pendapat, walaupun memang ada kasus-kasus, tapi untuk pemerintah Indonesia sendiri relatif terbuka. Tapi untuk di ASEAN Summit kali ini kita nampaknya agak sulit ya untuk komunikasi dengan Kemlu, karena kita sudah mencoba mengirimkan surat untuk melakukan dialog ya sebelum APF ya, itu belum direspon. Jadi APF ini dilaksanakan belum ASEAN Summit biasanya ya, kemudian nanti pada saat ASEAN Summit kita akan memberikan statement dan rekomendasi, jadi tidak berbarengan ya. Aku nambahin sedikit soal appeal ya. Jadi bagaimana menarik teman-teman mahasiswa, itu juga kami akan endorse beberapa universitas misalnya yang tertarik atau punya studi soal hubungan internasional atau studi soal ASEAN atau internasional yang menjadi ruang-ruang untuk berdiskusi, membuka kritis terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di ASEAN, bagaimana terkait dengan situasi khususnya kerja, bagaimana perekonomian dan lain sebagainya yang di-compare dengan realitas saat ini. Jadi itu hasilnya nanti akan menjadi sebuah rekomendasi atau menjadi acuan bersama nanti ketika di APF nanti. Saya kira seperti itu. Terima kasih Kang Nono dan juga kawan-kawan share lainnya. Mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengambil pertanyaan lagi, tapi nanti bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi co-chair yang ada di sini. Dan dengan ini juga saya ingin menutup press briefing kali ini dengan mengutip tadi yang Bang Awi bilang, yang
kita lakukan di sini sebagai NOC Indonesia dan program masyarakat sipil Indonesia, kita melakukan hal yang legitimate. Ini merupakan sebuah bentuk partisipasi publik yang harusnya tidak dikriminalisasi dan harusnya disambut baik oleh negara Indonesia. Ya, pilar budaya. Bila memang Indonesia memang adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keterlibatan publik. Namun dengan demikian seperti yang disampaikan kawan-kawan NOC juga jalannya ke depan mungkin tidak mudah, gitu. Oleh karena itu butuh solidaritas lebih banyak lagi, dan maka dari itu peran kawan-kawan media yang hadir secara offline dan maupun online di tempat ini menjadi sangat penting. Ini merupakan sebuah ajakan untuk kawan-kawan media juga bisa berproses bersama masyarakat sipil untuk menyukseskan APF 2023. Dengan demikian saya tutup, kecuali apabila ada yang burning yang mau dibicarakan. Cukup lah. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu dan berproses di